Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless. Kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu mendapat pesan ini. Oke, ada mantan yang mau kembali. Semesta memanggil kamu. Oke, sebentar ada yang jatuh. Apa ini yang jatuh? Oke, perhatikan circle kamu, perhatikan orang-orang di sekitar kamu, apakah mereka orang-orang yang positif, apakah orang-orang yang suportif, apakah mereka membawa kebaikan atau bahkan membawa kamu naik kelas gitu, atau justru lingkungan sekitar kamu toksik, pertemanan kamu toksik, kerjaannya gosip aja, menyebarkan energi negatif. Perhatikan ya, kalau misalnya lingkungan kamu udah baik gitu, udah positif, udah suportif, ya bagus gitu. Tapi ini biasanya keluar kalau ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan dari circle kamu, dari pertemanan kamu, lingkungan kamu. Lihat, ada mantan yang mau kembali ya. Ini dari kamu nonton reading ini nggak lama mungkin ada yang kembali gitu ya, terserah kamu gitu, kamu mau ngapain. Mungkin ada yang mau minta maaf, mungkin ada yang mau mencoba mendapatkan hati kamu kembali, jadi kamu udah gak kaget gitu kalau beneran datang. Ini buat kamu yang merasa hidup sedang sulit, lagi berat, lagi capek. Ini ya, think of it like a video game. Kalau kamu main game terus kamu menang terus, gamenya gampang banget, pasti deh kamu cepet bosen. Kalau kamu ngegame gitu, kamu suka, karena apa, biasanya game itu menantang gitu, kamu kayak pengen upgrade skill kamu terus, pengen naklukin level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya. Itu kan yang bikin kamu suka. Tapi kalau terlalu gampang, pasti kamu langsung bosen atau cari game yang lain kan. Seperti itu. Perhatikan orang-orang yang suka ngegame gitu. Sama kayak hidup. Kalau hidup itu mudah terus, kamu dapetnya apa yang kamu mau terus gitu. Kayak nggak ada tantangan, nggak ada sesuatu yang bikin kamu growing gitu. Pasti bosen deh. Oke? Nih, ini universe has a better plan for you. Ini berbicara, kalau misalnya ada rencana kamu yang gak berjalan sesuai rencana, ada sesuatu yang pergi dari hidup kamu, hilang dari hidup kamu kecewa, semesta, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kamu ya. Mungkin kamu berpikir gitu, gini, pikiran manusia kadang terlalu kecil untuk bisa mengerti rencana atau sesuatu yang semesta Tuhan punya buat kita gitu. Kayak kita nggak akan bisa menyelami dalamnya pikiran Tuhan atau sesuatu, karena pikiran manusia itu terbatas gitu untuk mengerti sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup kita, jauh lebih besar dari apa yang ada di depan mata kita. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini mungkin ada hubungannya ya sama orang-orang di sekitar kamu gitu. Cakra kelima. Cakra kelima itu cakra tenggorokan. Apakah kita sudah berbicara yang sesungguhnya? Apakah kita sudah speak up? Karena di sini nih, apakah orang-orang di sekitar kamu sudah tepat gitu? Apakah kamu sudah speak up sama orang-orang di sekitar kamu tentang boundary, apa yang mengganggu kamu, apa yang ganjil buat kamu? Apakah kamu sudah membicarakan hal itu? Apakah kamu sudah speak up? Apakah kamu sudah ngasih tahu, misalnya ini ganggu aku loh, ini aku nggak suka loh, kamu udah melewati boundary aku loh, seperti itu ya, cakra kelima. Atau gitu membicarakan sebuah kebenaran. Kalau misalnya ada suatu kebenaran tapi kamu tidak sampaikan gitu, ini juga berbicara tentang itu ya. Nih, sebuah reminder untuk kamu yang lagi merasa capek, merasa sulit. Ingat, analogikan itu seperti ngegame. Kalau segala sesuatu itu mudah, kamu akan merasa bosen, kamu akan kayak, kok nggak ada tantangannya gitu, percaya deh. Analogikan seperti orang main game ya. Karena apa? Kamu sedang semesta nih, yang tadi aku bilang, semesta tuh punya sesuatu yang lebih baik buat kamu, yang kamu mungkin gak bisa lihat sekarang, dan sebenarnya itu jauh-jauh lebih baik atau jauh lebih abundant dari mungkin apa yang kamu kehilangan, kamu lewatkan, dan kamu berpikir itu yang terbaik buat kamu. Enggak, semesta punya sesuatu yang lebih baik, abundant kamu yang sesungguhnya. Kamu sedang dalam proses menuju ke situ. Bahkan mungkin kayak misalnya gitu, contoh mantan, orang yang kita kehilangan gitu, dia udah pergi dari hidup kita. Kita berpikir bahwa, oh mungkin orang ini bisa jadi keluarga masa depan aku, jadi suami atau istri aku, tapi ternyata nggak jadi gitu. Terus kamu berpikir kamu kehilangan semangat hidup, kamu sedih, kamu kecewa. Padahal sebenarnya ya udah, memang dia tempatnya kayak cuman lewat aja di hidup kita, yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik buat kamu, kayak semesta udah siapkan buat kamu gitu. Cuman kalau kamu belum bisa lihat itu sekarang nggak apa-apa. Nanti pada saatnya kamu akan lihat itu. Dan ini nggak berlaku cuman buat jodoh aja, berlaku untuk semua banyak hal lain di hidup kita. Contoh misalnya kan, kayak kita sering dengar ada orang yang ketinggalan pesawat, ternyata pesawatnya jatuh, kayak gitu. Mungkin orang yang ketinggalan pesawat pada saat itu dia marah. Aduh, padahal udah bikin rencana ABCD, aduh mau kerja, ada meeting, ada apa. Tapi sebenarnya semesta sedang melindungi dia gitu, dengan dia batal naik pesawat itu. Oke, lagi berat ya, aku ngerti.
Tapi tenang, walaupun sekarang kondisi sulit atau mungkin di sekitar kamu ada orang-orang yang gak suportif, ada juga nih, ini sebuah reminder ya, kamu perhatikan deh bener-bener orang-orang di sekitar kamu, apakah orang yang dengan vibe positif atau toxic, dan kamu, karena ini udah ada reminder, kamu perlu melakukan sesuatu dengan hal itu ya. Lalu gini, kesulitan tantangan yang kamu hadapin sekarang atau mungkin kamu merasa mentok, semesta akan buka jalan, semesta akan tunjukkan jalan keluar, dan mungkin apa yang kamu temuin sekarang kayak sebuah pintu untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik semesta sedang siapkan buat kamu ya. Itu yang kamu perlu ngerti. Apaankah sesuatu yang lebih baik dan lebih besar? Karena gini, sesuatu yang semesta mau kasih dan lebih baik, lebih besar itu saat ini kan tiap orang tuh beda-beda gitu. Apa yang misalnya aku pikir lebih baik buat aku, berbeda dengan kamu gitu. Dan kamu dan orang-orang lainnya juga beda. Makanya ini sebuah reminder buat kamu. Oke, bisa dimengerti ya. Tadi aku bilang, semesta sedang bukakan jalan menuju apa yang memang buat kamu, abandon kamu, sesuatu yang lebih baik. Entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, entah itu kesempatan, atau apapun deh gitu ya. Lihat Five of Wands. Ada lagi-lagi nih tema orang-orang di sekitar kamu ya. Mungkin kamu perlu mengaudit nih. Gak cuma uang yang perlu diaudit, orang-orang di sekitar kamu juga nih. Apakah udah suportif, apakah toksik, apakah justru bikin kamu capek, ini ya kamu perlu perhatikan gitu. Karena dari tadi tuh temanya keluar terus orang-orang di sekitar kamu. Lalu juga ini berbicara tentang fase transisi. Ingat, yang kamu hadapin sekarang itu nggak selamanya seperti itu. Dan mungkin suatu saat kamu akan nengok ke belakang, oh bagus juga ya aku ngelewatin itu. Jadi aku lebih kuat, aku belajar ini, aku belajar itu. Ternyata kamu baru ngerti ketika udah jauh lewat di belakang bahwa semesta sedang ngajarin kamu sesuatu atau mempersiapkan kamu sesuatu. Lihat, powerful, awalan baru yang sangat powerful dengan the full di sini. Oke, yang berikutnya. Dan mungkin kamu akan dipertemukan dengan keluarga jiwa kamu ya. Karena kartu ini juga berbicara bahwa ada koneksi spiritual yang kuat, entah itu konteks hubungan romantis atau pertemanan, pekerjaan. Keluarga jiwa kita itu bisa ketemu di mana aja gitu, nggak terbatas cuman pada hubungan romantis aja ya. Orang-orang yang mengajarkan kita sesuatu itu keluarga jiwa kita juga. Lihat, berbicara tentang keluarga. Ten of Cups. Kamu punya semua. Kamu sedang dalam perjalanan menuju ke situ. Ingat, 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 ingat ya. Segala sesuatu itu sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih baik dari apa yang bisa kamu pikir. Karena aku selalu bilang, mungkin aku pernah bilang ya, Ten of Cups sama Ten of Pentacles itu kartu yang berbicara kamu punya semua, orang-orang suportif, orang-orang yang ada buat kamu, keluarga bahagia, abundant, semua itu adalah puncak dari Cups, energi emosi, energi perasaan, sesuatu yang bikin kita happy. Ten of Cups. Tantangannya adalah perhatikan kesehatan mental kamu terutama ya. Kalau kamu yang udah dari tadi aku bilang ada orang-orang di sekitar kamu yang perlu kamu perhatikan gitu. Kamu perlu mengaudit orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin sebenarnya udah tahu kamu perlu ngapain, tapi ada sesuatu mungkin karena udah terlalu lama berada dalam circle kamu, atau mungkin udah terlalu familiar, kamu gak enak hati, entah apalah, alasan apapun itu ya. Gini, kalau memang tempatnya di hidup kamu gitu, dan untuk kebaikan kamu, semesta akan taruh itu di hidup kamu. Tapi kalau itu gak baik buat kamu, nanti semesta akan intervensi. Sesimpel itu sih. Oke, ada cara berpikir yang perlu berubah, ada ego yang perlu berubah. Mungkin juga gini, kamu tahu sesuatu itu udah bikin kamu mentok, bikin kamu capek, terutama kalau kamu udah sadar bahwa ada orang-orang tertentu di hidup kamu yang vibe-nya itu udah gak enak gitu, ya. Dan kamu sadar dengan hal itu, ini sebuah reminder ya, karena dari tadi aku udah ngulang-ngulang jatuhnya. Mungkin jalan sendiri gitu, jadi lone wolf, itu sesuatu yang perlu kamu lakukan saat ini. Ya, karena nanti pada waktunya kamu akan balik lagi dengan orang-orang, dengan keluarga jiwa kamu, orang-orang yang memang vibe-nya suportif, positif buat kamu, tapi untuk saat ini kayaknya lebih baik ya. Tapi terserah, karena aku selalu bilang, kamu punya kehendak bebas. Kalau kamu bilang, enggak kak, kayaknya orang-orang di sekitar aku positif-positif semua, ya udah berarti pesan yang itu bukan buat kamu.
fokus sama abandon kamu, sama pekerjaan kamu, fokus membangun stabilitas kamu, dan mungkin yang tadi aku bilang, saat ini kamu baiknya jalan sendiri gitu. Dan ada saatnya nanti kamu akan bersosialisasi kembali atau kembali ke peradaban lagi. Tapi itu tadi, sekarang kamu fokus sama diri kamu, apa yang bisa kamu kerjakan sekarang, dan ingat, kamu sedang dalam perjalanan menuju abandon kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.